Haleluya. Kita jumpa lagi dalam program acara Inspirasi Hidup bersama saya Pendeta Luntungan, dan saat ini saya rindu bagi berkat bagi semua lewat firman Tuhan. Puji Tuhan, sahabat EBI, kita akan membaca firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Saya baca dalam nama Tuhan Kristus. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Ungkapan firman Tuhan sangat jelas dan tegas untuk kita baca dan kita pelajari malam hari ini. Jadi khotbah saya berikan dulu apa kata Alkitab tentang roh, jiwa, dan tubuh. Itu yang diungkapkan oleh firman Allah. Pandangan sekuler memulai dengan tubuh, jiwa, dan roh. Tapi Alkitab bicara roh, jiwa, dan tubuh. Nah, puji Tuhan, kita akan melihat tentunya bagian ini dari dimensi kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Soal roh kita, soal jiwa kita, soal tubuh kita sangat dahsyat, sangat hebat, dan sangat luar biasa. Inilah yang disebut dengan kualitas dari kehidupan manusia. Nah, kalau kita bicara soal roh, maka dalam Alkitab secara Analytical Concordance itu dimuat kurang lebih 537 kali dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Cukup banyak secara concordance kalau kita belajar tentang kata roh itu sendiri. Nah, saya mau katakan kepada kita bahwa memahami tentunya soal roh dari kita sudah tahu dan kita belajar bersama-sama dari kata Yunani menggunakan kata pneuma dan dari kata Ibrani menggunakan kata ruah. Nah, puji Tuhan, itu yang kita pelajari. Kemudian kita lihat dari kata jiwa. Nah, jiwa ini tentunya diungkapkan dalam Alkitab secara concordance kurang lebih 185 kali disebut dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Nah, kalau saya bicara jiwa dalam kata Yunani menggunakan kata psihe. Ini yang kita pelajari, dan dari kata Ibrani menggunakan kata nefes. Kemudian kita lihat di sini ada kata tubuh. Nah, kalau kata tubuh juga kita bisa lihat pelajari dalam Alkitab itu disebut kurang lebih 231 kali. Sekali lagi 231 kali. Nah, kata Yunani menyebutnya dengan kata soma dan kata Ibrani menyebut dengan kata betem atau gesem. Nah, saya mau katakan bahwa dari roh, jiwa, tubuh ini yang diungkapkan sekian banyak secara concordance dalam Alkitab, ini sangat luar biasa untuk kita pahami. Yang saya katakan bahwa inilah merupakan kualitas dari kehidupan manusia. Nah, kita memahami bahwa kehidupan manusia yang terlibat di dalam dosa, dalam kesalahan, dalam kekurangan, kealpaan di hadapan Tuhan. Sejak zaman dulu sampai hari ini kita masih belajar dan juga mengerti tentang hal itu. Bahwa kita telah mengalami penebusan oleh kuasa darah anak domba Allah yang mahal. Tapi kenapa Alkitab juga masih sampai hari ini terus bicara kepada kita, mengulang-ulang kepada kita, semoga roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat sampai hari kedatangan Tuhan kembali. Nah, diingatkan kepada kita sebagai orang percaya, sebab kata kamu menunjukkan kepada orang percaya, kepada anak Tuhan, kepada saya, kepada saudara, mengingatkan kembali kepada kita supaya benar-benar dalam mengelola aspek roh kita, jiwa kita, tubuh kita seperti apa kata firman. Nah, ini tentunya menjadi permintaan Tuhan dalam hidup kita, permintaan Alkitab dalam hidup kita, seperti apa kita mengelola roh, jiwa, tubuh kita. Nah, saya mau katakan kepada kita bahwa area di mana iblis akan menghancurkan kehidupan kita itu menyangkut roh, jiwa, dan tubuh kita. Jadi roh, jiwa, tubuh kita menjadi arena pertempuran daripada kuasa Allah dan kuasa kegelapan. Namun kalau kita belajar dari bagian ini, Tuhan menghendaki orang percaya, saya dan saudara benar-benar terus akan memahami bagian ini supaya dengan bijak kita mengelola semua apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Baik roh itu maupun jiwa dan tubuh diberikan kepada kita untuk seperti apa kita memanagenya. Sebagai orang percaya kita punya patokan, kita punya standar. Standarnya adalah firman Allah. Makanya roh kita ini benar-benar kita harus tahu kepada siapa kita membaktikannya, kepada siapa kita membawanya, dan kepada siapa kita menaruhnya. Demikian juga jiwa kita. Jiwa kita kepada siapa kita membawanya, kepada siapa kita menaruhnya. Bahkan tubuh kita kepada siapa kita membawanya dan kepada siapa kita menaruhnya. Jadi soal bicara roh, jiwa, tubuh ini sangat penting untuk kita pahami bersama-sama. Saya mau katakan kepada kita, kalau Allah menempatkan roh dalam hidup kita, itu berarti Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana, supaya benar-benar roh yang kita miliki oleh kuasa kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus tahu
bahwa Allah yang menciptakan saya dan saudara, yang menempatkan roh, yang menempatkan jiwa, yang menempatkan tubuh, kita mesti mengerti hal ini. Meskipun kita tahu secara bersama bahwa bahan dasar dari hidup manusia adalah tanah adanya.